Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait zakat pencarian, profesi, zakat saham dan obligasi. Tugas mata kuliah hukum zakat dan wakaf. Yang kami muliakan dosen pengampu Dr. Irli Ridho Ismawadi SEI MA. Pandangan fikih tentang pekerjaan dan profesi. Mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban setiap muslim. Sementara itu penghasilan terbaik adalah hasil kerja tangannya sendiri. Ketika seseorang sudah memperoleh rezekinya, maka ia akan merasakan ketenangan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil pekerjaannya sendiri. Dan dahulu Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Kemudian menurut pandangan ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa harta haram ada dua macam. Haram karena sifat dan zatnya, dan yang kedua haram karena pekerjaan atau usahanya. Harta haram karena usaha seperti hasil kezaliman, transaksi riba dan maisir atau judi. Sedangkan harta haram karena sifat atau zat seperti bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait zakat pencarian dan profesi. Sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang tidak diwajibkan membayar zakat untuk penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan. Namun jika mereka menyimpan dari penghasilan itu sejumlah uang setara dengan atau melebihi nisab yang telah 1 tahun qamariyah penuh berlalu atau haulnya, sedangkan jumlah itu masih mereka miliki, ia wajib zakat. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa zakat harus dibayarkan atas penghasilan itu segera setelah diperoleh tanpa menunggu tahun qamariyah berlalu. Sebagian lagi berpendapat bahwa penerima gaji bila menambah nilai uang yang mereka simpan dari gaji mereka pada harta wajib dizakati yang mereka punyai dan membayarkannya secara keseluruhan pada akhir tahun qamariyah di mana harta awal ditetapkan. Jumlah harus dizakatkan adalah 2,5%. Kemudian banyak pendapat pro kontra terkait zakat profesi ini. Sedangkan menurut Syekh Yusuf Ar-Qaradawi, zakat jenis ini dikeluarkan tanpa menunggu haul atau batas waktu setahun. Dengan kata lain, zakat langsung dikeluarkan ketika mendapatkan harta tersebut. Hal ini dikiaskan dengan zakat hasil bumi yang dibayarkan tiap waktu panen. Nisab zakat ini adalah sama seperti zakat hasil bumi, yaitu setara dengan 5 wasab atau 652,8 kg hasil bumi. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5%. Hal ini disebabkan meskipun dikiaskan dengan zakat hasil bumi, tapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. Maka dalam hal ini kadar zakat yang harus dikeluarkan sama dengan kadar zakat emas dan perak, yaitu sebanyak 2,5% dari pendapatan. Kemudian terkait fikih terkait saham dan obligasi. Menurut Profesor Dr. Nizarul Alim, saham adalah surat bukti kepemilikan modal atau investasi, dan obligasi merupakan bukti surat hutang. Pemegang obligasi adalah pemilik piutang terhadap pihak yang menerbitkan obligasi. Kedua surat berharga tersebut memang yang paling berharga melalui media yang namanya pasar modal atau utang. Dengan pasar modal inilah semua korporat juga negara menggunakan sarana untuk menggali modal masyarakat. Kemudian menurut Dr. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa mengeluarkan atau memiliki, menjual dan membeli serta berinteraksi dengan saham hukumnya halal. Tidak apa-apa selama produk yang diproduksi tidak mengandung hal-hal yang terlarang, seperti memproduksi dan memperdagangkan minuman keras. Obligasi tidak sama dengan saham, karena obligasi mencakup bunga riba. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, pemegang obligasi dinilai sebagai pihak pemberi pinjaman terhadap asosiasi, bank atau pemerintah tanpa memperhatikan hukum obligasi tersebut. Obligasi merupakan modal bagi pemiliknya, sama seperti saham, bahkan menjadi barang dagangan yang diperdagangkan. Kemudian terkait zakat saham dan obligasi. Setiap tahunnya dipungut 2,5% zakat berdasarkan pasar plus labanya, dengan catatan modal dan laba telah mencapai nisab, atau keduanya saham dan obligasi tersebut disatukan dengan uang yang dimiliki telah mencapai nisab setelah berbagai kebutuhan asasi bagi pribadi telah terpenuhi. Sementara itu, untuk asosiasi atau perusahaan, zakatnya adalah 1/10 dari keuntungan bersih perusahaan, dengan catatan perusahaan bergerak di bidang produksi. Kemudian berdasarkan penjelasan Dr. Yusuf Qaradawi,
dapat dipahami bahwa saham adalah hak milik bagi pemegangnya karena saham merupakan bagian yang ia miliki dari sekian besar modal yang kadang meraup untung dan kadang menderita kerugian. Sedangkan obligasi adalah utang perusahaan, asosiasi atau bank dari pemilik obligasi yang akan dibayarkan untuk pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, saham dan obligasi adalah modal bagi pemiliknya. Bila keuntungannya mencapai nisab syar'i tertentu untuk dizakati, maka wajib dizakati 2,5% bagi pribadi atau 1/10 dari keuntungan bersih dan pemasukan bagi perusahaan. Kemudian poin E, cara mengeluarkan zakat saham dan obligasi. Contohnya, seseorang memiliki beberapa saham atau obligasi dengan nilai mencapai 45 juta rupiah dan di akhir tahun mencapai keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian dengan demikian total kekayaan dimiliki adalah 60 juta rupiah. Maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 60 juta dibagi 40, hasilnya adalah 1,5 juta rupiah. Ukuran ini berlaku untuk pribadi yang turut menanam saham dalam perusahaan atau sebagai pemegang obligasi yang memberi pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah. Sedangkan zakat saham perusahaan adalah sebesar 1/10 dari keuntungan bersih perusahaan. Jika nilai total saham perusahaan mencapai 100 juta rupiah dan pada akhir tahun perusahaan mencapai keuntungan sebesar 20 juta rupiah, maka jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya dari keuntungan bersih yaitu 20 juta rupiah adalah sebesar 1/10. Maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 20 juta rupiah dibagi 10, artinya 2 juta rupiah. Demikian contoh perhitungan zakat saham dan obligasi, baik perorangan maupun perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagai penutup, terkait dengan zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi, tidak dijelaskan secara khusus oleh Al-Quran maupun hadis. Namun terdapat nas yang umum yang kemudian dijelaskan atau dijadikan hujjah oleh sebagian ulama terkait kewajiban zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Selain itu juga terdapat rujukan fikih yang sesuai dengan ketentuan zakat profesi serta zakat saham dan obligasi yaitu mal al-mufsadat, mal al-mustafad, yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seseorang muslim yang dimilikinya yang didapatkan dengan cara apapun sesuai syariat. Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, maka penulis lebih memilih pendapat ulama yang mewajibkan zakat pencarian dan profesi dan zakat saham dan obligasi selama hasil yang diperoleh dari profesi, saham dan obligasi tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun penghasilan yang diperoleh dari profesi dan saham atau obligasi yang bertentangan dengan ketentuan syariah, maka tidak ada kewajiban untuk ditunaikan zakatnya. Demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.